عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar, para pemerhati yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain hanyalah kita bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah. Dengan banyak kita bersyukur kepada Allah, tentu Allah akan memberikan dan menambahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya, kalau kita kufur, Allah akan menambahkan bencana, musibah dan mengurangi nikmat kepada kita. Kira-kira di sini yang hadir semuanya merasa sudah dapat dan banyak nikmat dari Allah. Merasa enggak? Kira-kira yang paling banyak, yang paling terasa banget nikmat apa nih? Nikmat sehat. Kalau masih muda nikmat apa? Kalau masih muda nikmat yang paling berasa itu adalah nikmat suka. Nikmat suka itu adalah nikmat yang paling berasa banget ini di kalangan muda. Tapi kalau di kalangan tua bukan nikmat suka, nikmat apa itu? Nikmat apa? Nikmat rakus. Jadi kalau sudah tua itu yang paling berasa itu bukan nikmat suka, tapi nikmat rakus. Kira-kira hadirin tahu yang dimaksud dengan nikmat rakus? Kalau nikmat rakus itu dikasih hati minta, dikasih jantung minta, nah dikasih satu minta, dikasih dua minta. Itulah yang dimaksud dengan nikmat rakus. Tidak ada lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita luangkan waktu kita merenung, muhasabah, berpikir dan kita kembalikan kepada Allah dengan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka saya kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya satu karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis ta'lim, hadirin, mustami'in di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini umat Islam saudara kita, mungkin termasuk anak-anak kita, saat ini lagi gunjang-ganjing ramai
pada kesurupan ngucapin kalimat om tolalek om. Betul? Apa betul kalimatnya apa? Om telolet om. Tapi Pak Kiai bukan ngucapin, ini lagi ngikuti. Nah, sekarang permasalahannya adalah ngucapin yang telah diucapin tadi kira-kira hukumnya apa? Bolehkah tidak di dalam Islam? Pantaskah kita mengucapin seperti itu? Sebelum kita berkata dan mengucapkan serta kita mengungkapkan kalimat om tolalek om, betul itu kalimatnya? Telolek om, telolek om. Yang pertama harus kita bayangkan dan bahas dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, khairun nas. Sekali lagi, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah dasar yang paling pertama. Nah, artinya apa? Segala sesuatu di dalam kehidupan umat manusia di alam dunia ini, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia, tidak ada satupun yang tidak manfaat dan semuanya memberi manfaat. Itu yang harus kita garis bawah. Bisa kita lihat bagaimana tanaman, dari berbagai macam tanaman, ciplukan, cendekan, rumput, buah-buahan, berbagai macam tanaman. Seluruh apa yang kita lihat dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, itu semuanya adalah memberi manfaat. Kalaupun kita mengatakan bahwasanya ada di antara tanaman itu tidak memberi manfaat, bukan tidak manfaat, karena keterbatasan di dalam diri kita untuk mengkaji yang Allah ciptakan, sehingga mengatakan tidak manfaat. Nah, kalaulah memang segala sesuatu yang Allah ciptakan memberikan manfaat, begitu pula manusia dalam pribadinya, dalam perilakunya, dalam ucapannya, kepribadiannya, semuanya manusia itu harus bisa memberi manfaat. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya umat manusia itu melakukan segala sesuatu tidak memberi manfaat? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, sebagai tanda-tanda mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka itu yang tidak menyia-nyiakan. Dalam arti tidak menyia-nyiakan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, apakah termasuknya ini sia-sia atau tidak? Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu itu yang bermanfaat. Berarti orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat itu adalah tanda orang yang tidak beriman, dan itu adalah temannya setan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan sesuatu dan tidak ada manfaatnya, dalam arti mubadir, itu adalah temannya setan. Nah, sekarang kita kembali, kita renungi kalimat om toliwet om. Om telolet om. Yang kami baca dan kami dapat informasi, yang pertama katanya
Dalam kalimat om tolalet om itu artinya adalah dari bahasa Bali kuno yang artinya adalah Tuhan. Ya, tolalet itu adalah dari bahasa Yahudi yang artinya adalah saya Tuhan, Tuhan saya. Jadi mengatakan bahwasanya om tolalet om itu adalah saya Yahudi. Yahudi adalah Tuhan agama saya. Adapun nanti kebenarannya kita lihat kosakatanya apakah merupakan isu atau yang sebenarnya. Nah, kalau kalimat om tolalek om yang artinya adalah saya Yahudi dan Yahudi dijadikan sebagai landasan atau pula Tuhan, berarti ini adalah penipuan yang luar biasa. Ini adalah penipuan. Penipuannya apa? Berarti secara terselubung, secara diam-diam umat Islam ini digiring, dibawa kepada satu perangkap yang sehingga umat Islam itu sadar tidak sadar, menyadari atau tidak menyadari, mengakui secara ucapan diri adalah Yahudi. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengucapkan kalimat om tolalek om ini kira-kira memberi manfaatnya apa? Umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan, mengucapkan segala sesuatu itu harus ada manfaatnya. Kalau memang seandainya kalimat om tolalek om itu tidak ada unsur Yahudi, tidak ada unsur kesengajaan, hanya kalimat om tolalek om misalnya, berarti kita mengucapkan itu adalah mengucapkan tidak ada arti. Itu maksudnya. Nah, kalau mengucapkan kalimat itu adalah kalimat yang tidak ada arti, berarti termasuk dalam kategori ayat walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah ucapan yang sia-sia. Karena itu merupakan ucapan yang sia-sia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang mengucapkan om tolalek om itu adalah kategori golongan setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan om tolalek om bersandarkan kepada happy, ikut-ikutan. Misalnya, wah senang aja katanya orang lain pada ikut-ikutan senang pada happy misalnya. Nah, sekarang kalau memang bersandar kepada senang, happy, hanya sebatas ikut-ikutan, yuk kita lihat apakah bentuknya mafsadat, apakah bentuknya maslahat. Yuk kita wazan, timbang, dikias, diukur, natijah ditentukan. Kalau ditentukan memang kita mengucapkan om tolalek om ikut-ikutan dan memang itu tidak ada mafsadat, tidak ada maslahatnya, tidak ada nilai plusnya, tidak ada nilai baiknya, ya sama sekali tidak ada nilai baiknya. Berarti kita ini adalah seorang mukmin yang mengikuti kepada alur orang lain, seorang mukmin yang mengikuti kepada kepribadian orang lain yang tidak berlandaskan. Kalau orang mukmin yang mengikuti alur atau kepribadian orang lain yang tidak ada maslahatnya, yang tidak berlandaskan dengan begitu dalil secara Al-Quran, dalil secara hadis, dalil secara syar'i, berarti kita adalah orang mukmin yang tidak memiliki kepribadian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan kita selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang berlandaskan kepada syar'i Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak pantas, tidak wajar kita mengucapkan pada akhir-akhir tahun ini mengucapkan kalimat om, tolale, om. Jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesudahnya kita mengetahui bahwasanya dengan landasan apa pula dasar hukum, kita tidak diperkenankan untuk mengucapkan kalimat om, tolale, om. Sekarang kita berpikir secara jauh bagaimana tindakan kita selaku muslim, bagaimana perilaku selaku muslim yang harus kita kerjakan di waktu dan masa yang akan datang. Yang pertama, tindakan yang harus kita lakukan dalam diri kita, yang pertama kita harus cari dalam arti manfaat. Jadi yang pertama, tindakan atau perilaku yang harus kita lakukan adalah yang harus bermanfaat. Bagaimana yang harus bermanfaat? Misal, di saat ada perilaku baru, ini ada perilaku baru atau ucapan baru. Terkadang kita ini kan selalu mendapatkan perilaku baru, ucapan baru. Mendapatkan perilaku yang baru, ucapan yang baru ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ukur. Oh, ada perilaku baru. Kira-kira paham dan tahu maksud perilaku baru? Ya, ini kan kadang aneh-aneh ya. Ya, misalnya perilaku baru, maju mundur, mundur maju, cantik. Nah, itu kan namanya perilaku. Ya, perilaku maju mundur, cantik misalnya. Atau pula ucapan baru yang sekarang ini ya kita gunjang ganjing ramai berbicara om, tolale, om. Nah, setiap ada perilaku baru atau pula ada ucapan baru, Islam itu mengajarkan kepada kita itu harus mengukur. Kira-kira manfaatnya apa, maslahatnya apa. Yang kedua, apakah bertentangan dengan kaidah secara Islam atau tidak bertentangan secara kaidah Islam. Perilaku atau pula memang ucapan ini adakah dasar hukum yang harus sebagai jadi rujukan atau tidak ada dasar hukum sebagai rujukan. Nah, kalaulah memang perilaku hal yang baru ini bersumber kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan memang ada manfaatnya, ya silakan untuk kerjakan. Itulah namanya muslim sejati. Tetapi sebaliknya, kalaulah memang perilaku ini sama sekali tidak ada manfaatnya, kenapa kita harus kita kerjakan? Bukankah sudah ungkapkan kita tadi, kita ini adalah muslim yang mandiri, muslim yang memiliki pedoman, muslim yang tidak kehabisan hukum. Beda dengan agama-agama yang lain, beda dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain. Nah, agama-agama yang lain, pemeluk yang lain, jangankan berbicara mengenai masalah muamalah, jangankan berbicara mengenai masalah hubungan sosial, sampai berbicara mengenai masalah akidah pun, ibadahnya pun, sampai saat sekarang ini itu masih menggunakan logika. Ya, masih menggunakan logika. Tetapi di dalam Islam bukan logika yang kita pikirkan, bukan pemikiran yang jadikan rujukan, tetapi yang menjadi rujukan adalah hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itulah adalah sebagai rujukan kita. Apakah kita menerima atau pula tidak menerima, merasa sesuai atau pula tidak merasa sesuai, ya kita harus menerima. Kenapa kita harus menerima? Keterbatasan diri kita tidak menerima itu bukan berarti hukum Allah Subhanahu wa taala yang salah, tetapi keterbatasan kita tidak menerima itu kesemuanya adalah keterbatasan akal pemikiran kita.
Betul? Betul? Betul contoh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada perempuan untuk menggunakan jilbab. Ya, ini perkembangannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada perempuan untuk menggunakan jilbab. Wah, itu banyak yang pro dan banyak yang kontra. Kalau di barat mungkin jilbab alergi. Begitu pula bagi orang-orang kaya mungkin jilbab alergi. Bagi muslim yang sejati, bagi muslim yang beriman, yang melakukan amal ibadah, ya jilbab merupakan satu kewajiban. Tetapi perkembangan zaman dulu, saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, dari zaman Soekarno, Orde Lama ke Orde Baru, itu jilbab itu alergi. Jadi yang namanya jilbab itu alergi. Bahkan dulu itu sampai yang sekolah pun, ya ibu-ibu pejabat itu tidak boleh pakai jilbab. Tapi sekarang ini dengan sendirinya, jangankan sekolah, ibu pejabat sampai polisi dan tentara pun dengan sendirinya sadar pakai jilbab. Nah, di sini merupakan tanda bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kenapa dulu tidak menerima? Ya karena selalu menggunakan hukum akal. Begitu pula berbicara mengenai masalah ahli waris. Ya, ahli waris antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki yang lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Katanya ada istiadat, begitu pula permasalahan kehidupan, dan saat ini dengan adanya globalisasi serta persamaan hak, ayat itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kata siapa? Tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi, yang menghukumi akal manusia. Nah, kalaulah memang terjadi seperti apa yang diungkapkan barusan tadi itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti permasalahannya adalah bukan permasalahan hukum Allah, tetapi permasalahannya adalah permasalahan pribadi. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan haknya itu disamakan, jadi laki-laki dan perempuan itu haknya disamakan, tentu akan terjadi permasalahan dalam kehidupan. Kalau sudah terjadi permasalahan dalam kehidupan, berarti ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan, sehingga perempuan lebih berperan daripada laki-laki. Itulah yang dimaksud dengan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan. Nah, seperti apa yang diungkapkan tadi itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti segala sesuatu kehidupan di alam dunia ini memberi manfaat. Adapun tidak bisa memberikan manfaat, bukan hukum yang tidak bisa memberi manfaat, tetapi sebaliknya keterbatasan umat manusia. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, melakukan ibadah sholat itu subhanallah, itu memberi manfaat yang sangat besar. Kita mengucap, kita berkata, kita berbuat, semua ucapan kita itu pun sama adalah memberi manfaat. Nah, sekarang pertanyaannya semua, kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kita mengucapkan kalimat Om, Tolale, Om, itu kira-kira ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Kira-kira sesuai nggak dengan hukum Allah? Sesuai nggak dengan syariat Rasulullah? Kalaulah memang itu tidak memberi manfaat, tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan,
dan itu adalah hukumnya diharamkan dalam Islam untuk mengucapkan Om Tolale Om. Semoga pengajian kita di hari ini bisa memberikan manfaat dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang beriman, tergolong kepada orang-orang yang bertakwa dan disatukan dalam ibadah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.